Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Masfufah Ferina Ramida Farahiyah dengan NIM 116 11139. Hari ini saya akan menyampaikan khitbah tentang paksakanlah diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang mukmin sudah sepatutnya untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini memiliki rasa capek, rasa malas, bahkan rasa enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanakah solusinya? Jadi bagaimanakah caranya agar kita bisa memulai diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah paksakan, yaitu memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun, sampai mati pun kita, jika kita tidak melakukan pemaksaan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah bisa untuk memulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah kepada anakmu yang berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat, dan pukullah mereka di usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidurnya. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu bentuk kewajiban seorang mukmin. Bahkan anak yang berusia 7 tahun saja sudah harus dipaksakan untuk melakukan atau melaksanakan sholat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa sih anak berusia 7 tahun saja sudah disuruh untuk melakukan sholat dan dipaksakan untuk melakukan sholat? Bahkan ketika umur 10 tahun mereka tidak bisa melaksanakan sholat, itu halal untuk orang tuanya memukul mereka. Karena ini sebagai bentuk daripada ikhtiar kita sebagai seorang mukmin untuk membentuk karakter istiqomah yang ada di dalam diri kita, untuk membuat jiwa kita menjadi lebih istiqomah dan bisa menjalankan semua hal-hal yang Allah perintahkan di dunia ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jika kita melakukan atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksakan diri, maka lama-lama kita juga akan terbiasa. Dan ketika kita sudah terbiasa, maka hati kita, jiwa kita akan merasa ada sesuatu yang mengganjal ketika misalnya kita yang sudah sering sholat 5 waktu dan tepat waktu tiba-tiba harus sholat di akhir waktu atau tidak tepat waktu. Itu akan merasa seperti tidak enak, atau hati kita itu ada yang mengganjal. Intinya kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman di dalam diri kita. Itu salah satu tanda-tanda kalau kita sudah merasakan nikmatnya beribadah dan terbiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan termasuk dalam beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita kepada Allah, maka otomatis diri kita akan mulai sedikit demi sedikit menjauh dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Sedikit demi sedikit mulai menjauh dari dosa-dosa yang selama ini mendekatkan diri kepada kita, atau kita yang menjerumuskan diri kepada dosa-dosa tersebut. Maka dari itu teman-teman sekalian, memaksakan diri dalam beribadah itu wajib hukumnya, karena
Dengan begitu, kita akan membuat diri kita menjadi lebih istiqomah dan menjadikan kita pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana ketika kita ingin melakukan hal-hal yang berada di jalan Allah atau memulai ibadah kepada Allah, tetapi ada hal-hal yang harus kita korbankan juga. Misalnya, teman-teman akan mengucilkan kita karena mereka menganggap kita so alim, atau bahkan kita dipecat dari pekerjaan kita karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang menurut mereka harus seperti itu. Misalnya, di dalam perusahaan tersebut kita wajib tidak berjilbab karena itu menjadi daya tarik untuk memikat pelanggan. Tetapi karena kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hal-hal yang wajib dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memutuskan diri untuk menutup aurat dan dipecat dari perusahaan tersebut. Tenanglah wahai teman-teman sekalian, karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, maka akan kami bukakan jalan untuknya kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, dari sini teman-teman, jangan takut untuk meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah telah mempersiapkan hal yang baik untuk kita di depan, di kemudian hari. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali halang dan rintangan ketika kita ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi hal itulah yang akan menjadikan jiwa kita, pribadi kita menjadi semakin kuat dan istiqomah. Yang penting di dalam hati kita jangan sampai ada keraguan untuk melakukannya dan jangan sampai kita berpikir jika kita melakukan hal ini maka kebaikan yang ada di diri kita sebelumnya akan hilang. Tidak teman-teman, sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita dapatkan saat ini ketika kita mencari keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita atau kita membiarkan diri kita dirasuki, dibisiki oleh iblis dan syaitan. Serta telinga kita mendengarkan hal-hal yang itu adalah tipu daya syaitan. Misalnya kita mendengarkan perkataan orang-orang, ah kamu so alim, ah kamu uh, cuma main-main saja hijrahnya, ah kamu ini dan ini, itu dan itu. Jangan seperti itu teman-teman, dan jangan menjadikan itu hal yang menggoyahkan teman-teman untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tutup telinga teman-teman dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menguatkan hati teman-teman agar tetap beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulaikan diri untuk beribadah kepada Allah. Paksakan diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jika tidak seperti itu, maka tidak akan kita bisa mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya jika kita sudah benar-benar merasakan cinta, sudah benar-benar merasakan begitu nikmatnya kita beribadah, maka hati kita juga akan merasakan tak akan kita bisa meninggalkan suatu kenikmatan ini. Tak akan kita bisa meninggalkan atau menggadaikan kenikmatan beribadah, kenikmatan beragama ini dengan dosa manapun yang di mata kita, di mata orang-orang atau di dunia ini terasa nikmat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya beribadah, kita merasa ketika sholat kita menangis karena hal ini benar-benar sangat luar biasa rasanya dan itu hanya bisa dirasakan kepada
orang-orang yang benar-benar serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika membaca Al-Quran, kita juga menangis, bukan karena suara kita yang indah ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan orang membaca Al-Quran yang suaranya indah. Tidak seperti itu, teman-teman. Tetapi hati kita otomatis tersentuh karena kita benar-benar sangat merasakan manisnya iman. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa, atau bagaimana caranya kita memulai diri dalam beribadah? Baiklah teman-teman, saya akan memberikan contoh. Misalnya, kita ingin beribadah, ingin menyempurnakan sholat kita, sholat 5 waktu kita. Teman-teman ingat saja hadis bahwa barang siapa yang sholat atau takbiratul ihram selama 40 hari atau menjaga sholatnya selama 40 hari, Allah akan menjauhkannya dari api neraka dan menjauhkannya dari sifat munafik. Ingat itu teman-teman. Kita buat dulu schedule atau daftar selama 40 hari sholat-sholat kita. Jangan ada yang bolong. Seperti buku Ramadan. Nah, dulu kan kita ada diberikan buku Ramadan ketika waktu SD disuruh mengisikan daftar-daftar sholat 5 waktu, ceramah-ceramah yang kita ikuti pada saat tarawih. Nah, buat seperti itu teman-teman. Untuk menambah semangat yang ada di dalam diri kita dalam beribadah. Selanjutnya, mulailah diri untuk menutup aurat. Jangan berpikir, aku mau coba-coba dulu. Jangan teman-teman. Karena sesungguhnya menutup aurat itu adalah wajib. Dan ini salah satu perintah beribadah kepada Allah juga. Karena hal ini wajib untuk seorang muslimah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah melakukan hal-hal yang wajib yang Allah perintahkan lebih dahulu. Selanjutnya pelan-pelan kita melaksanakan sunnah-sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Mulai dari sholat kita diperbaiki dulu, terus menutup aurat, terus hal-hal yang wajib lainnya seperti puasa Ramadan dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita melaksanakan hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah perintahkan, berbuat baik, maka Allah akan membalas semua perbuatan baik kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan mendekatkan kita kepada jalannya, dan Allah akan menjauhkan kita daripada dosa-dosa yang dosa-dosa yang dulu kita sering terjerumus kepadanya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bisa demikian? Karena ketika kita fokus dalam beribadah kepada Allah, fokus dalam hal-hal yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah, maka otak kita, hati kita tidak akan sempat untuk memikirkan melakukan dosa. Karena kita sudah di dalam diri kita sudah terpatri, di dalam diri kita sudah terkunci, tertulis, terprogram untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi perintahnya. Begitu teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersemangat dan bersama-sama untuk mengejar surganya Allah. Mulailah diri dalam memaksakan diri, mulailah beribadah dengan cara memaksakan diri dalam beribadah. Karena jika tidak dipaksakan, kita tidak akan pernah bisa untuk memulai diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita, jiwa kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan Allah dalam perjuangan untuk mengistiqomahkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, yang buruknya adalah murni dari saya sendiri dan yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.